Kita memasuki Wahyu pasal yang ke-6, mari kita buka bersama-sama dan siapkan catatan di HP-nya juga bisa. Saudara, kalau ketinggalan salah satu saja dari seri ini, harap mengejar ketinggalannya. Tolong cari di Pustaka Raja Wali, bahannya jangan miss satupun, supaya kita tidak ketinggalan satupun nubuatan. Wahyu pasal 6, kita memasuki kepada ke-6 meterai pertama yang dibuka. Ayat 1 bunyinya, maka aku Yohanes di sini di Pulau Patmos, melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan sebuah pewahyuan. Tadi pagi saya sampaikan di pasal 5 bagaimana ada kitab yang dimeterai 7 di tangan anak domba Allah. Tidak ada orang yang bisa buka kecuali yang layak, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang tahu nasib setiap kita, tahu apa yang terjadi dengan dunia. Nah, saya kasih sedikit overview dulu. Anda sudah lihat tadi apa yang terjadi sesuai dengan nubuatan secara kronologis. Dari hari ini yang tidak menentu, kapan Tuhan akan menjemput kita di awan-awan, bukan kedatangan Tuhan kedua kali yang kelihatan di dunia, tetapi gereja lenyap dari atas muka bumi. Rapture namanya, itu semuanya bukan ide manusia, itu bukan akal-akalan filsafat pengkhotbah, itu semuanya firman tertulis. Paulus pun mengatakan, in the blink of an eye, dalam sekejap mata, kita semua akan diubahkan. Ada sangkakala berbunyi, Yesus berkata, 2 orang berjalan bersama-sama, menggiling satu hilang. 2 orang diranjang, 1 lenyap, 1 tertinggal. Tentunya suami istri, kalau itu selingkuhan, 2-2 ketinggalan. Ya kan? Apalagi kalau pacaran, sama saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu semua kejadian kronologis sampai sorga. Nah, ada di sini di pasal 6, sekarang anak domba membuka meterai yang pertama segera di pasal ini. Nah, ketika kita diangkat, gereja perjanjian baru tidak ditemukan di atas muka bumi atau di dunia ini, dunia akan jatuh ke dalam tangan dan ke bawah kaki sang antikristus. Sejak hari itu mulai datanglah hari-hari penghukuman Allah. Karena orang yang ditinggal tentunya antara yang suam kuku atau mereka yang tidak sungguh-sungguh, dan yang pasti semua orang yang menentang firman Allah. Mereka yang tidak lahir baru. Atau mereka yang murtad dari jalan-jalan kebenaran. Nah, nanti hukuman Kristus di zaman antikristus atas dunia ini akan terbagi jadi 3 babak. Katakan 3 babak. Ya, 3 babak itu terdiri dari pertama-tama 7, akan ada 3 babak kali 7 ronde. Ronde atau ronde ya? 1. Ronde ya, kalau ronde itu makanan kan. 3 babak kali 7 ronde. Jadi akan ada bam 21 pukulan. Tapi pukulan pertama cuma jab-jab biasa, sekalipun Tuhan marah, masuk zaman murka, tapi Tuhan itu masih merciful. Lihat ya, kalau Tuhan ngamuk itu gak pernah langsung kesumat. Karena itu dibagi jadi 3, selanjutnya akan semakin parah. Pertama ada yang namanya 7 meterai, kita mau mulai memasuki hukuman-hukuman Allah atas dunia. Lalu ada 7 sangkakala, dan kemudian 7 cawan. Kalau 7 cawan itu sudah parah. Itu sudah dekat akhirat. Kita mulai memasuki 7 meterai. Apa yang Anda akan baca dan saya akan baca di pasal 6 ini bukan nubuatan untuk kita hari ini. Kecuali kalau Anda ditinggal. Maka ini akan berlaku atas dirimu. Anda akan hidup untuk melihat ini. Jikalau belum mati tentunya, kalau ini terjadinya di dalam masa hidup kita, tahunan, puluhan tahun dari sekarang, atau bulan, atau hari ini. Yang pasti, jangan ada satu orang pun mencoba memprediksi kapan Yesus akan datang kembali. Nggak boleh itu. Ya kan? Nah, tapi meskipun demikian, hari ini saya coba untuk mengemas kitab Wahyu, untuk bisa dapatkan nutrisi dalam bentuk aplikasi sehari-hari. Karena wahyu bukan hanya wahyu antikristus, wahyu ini wahyu Kristus. Wahyu bukan hanya untuk akhir zaman selalu dimulai dengan hari ini. Wahyu ini bukan hanya bicara tentang kejadian-kejadian nanti
di dunia, tetapi wahyu ini firman Tuhan untuk kita secara pribadi. Karena itu saya yakin nanti saya jelaskan, sebentar saya akan bicara tentang nubuatannya, sebentar saya akan bicara aplikasi. Saya berdoa supaya Anda dapat sebanyak-banyak mungkin. Ketika Tuhan mulai buka meterai ini, Tuhan juga berbicara ke dalam kehidupan Anda. Ya, ada tiga babak, 7 ronde, 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan. Nanti minggu-minggu ke depan waktu kita sampai 7 cawan, Anda mengerti betapa Tuhan itu murah hati dan sabar, panjang sabar Dia ini. Tapi kita lihat sekarang meterai pertama ya, dibuka sama ada 7 meterai, pasal 6 ke 6 meterai akan dibahas. Dan aku melihat ayat 2, sesungguhnya, ini Yohanes melihat dalam penglihatan, ada seekor kuda putih, katakan kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Dia pegang panah, ya, seperti pendekar pemanah Raja Wali. Lalu dia pakai sebuah mahkota, bak seorang raja. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini pasti Yesus. Enggak, ini antikristus. Jangan ditipu bahwa semua yang putih pasti dari Tuhan. Enggak semua kebaikan itu dari Tuhan. Antikristus itu waktu muncul enggak langsung jahat loh. Dia baik dulu. Jangan lupa loh, manusia waktu makan buah terlarang, ya kan? Itu sisinya ada 2. Dia buah pengetahuan yang baik dulu sebelum buah pengetahuan yang jahat. Jadi jangan pernah di dalam hidup ini, yang penting gua baik kan, gak perlu dekat sama Tuhan. Kebaikan tidak menyelamatkan. Orang berdosa pun bisa berbuat baik. Antikristus pun bisa baik. Apalagi kalau ada maksud. Ya. Jangan pernah kita punya goal dalam hidup ini jadi orang baik, tapi jadi orang benar di mata Tuhan. Sebab orang benar pasti baik. Orang baik tidak tentu benar sama Tuhan. Carilah kebenaran. Makanya tidak pernah dikatakan carilah dulu kerajaan sorga dan kebaikannya. Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Saya baik hati nih, Anda sakit pusing, kepala keliling, vertigo kayak migrain. Saya berbaik hati sebagai temanmu. Sebagai teman Anda, saya datang kasih Anda norit. Baik sih, tapi nggak benar. Tuhan itu enggak terkagum-kagum dengan kebaikan kita. Kebaikan tidak bisa menghapus dosa. Tahukah Anda, berikan pada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki atas hidupmu. Bukan apa yang kau anggap itu baik untuk kau berikan. Abraham bisa saja berkata, aku jadi orang baik aja, kenapa kau minta Ishak? Tuhan bilang, aku minta Ishak putramu itu untuk dipersembahkan sebagai korban. Ketika Abraham percaya, itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Saya yakin Abraham itu bapak yang sangat baik, orangnya pasti baik. Tetapi orang yang benar itu, sebab orang benar pasti baik. Orang baik gak tentu benar. Jangan kaget loh ya, banyak orang baik berakhir binasa. Karena hatinya gak teruji. Saya nggak pernah nonton film gitu dan saya selalu condong untuk minta orang lain jangan nonton yang begituan. Apalagi anak-anak saya, Joker contohnya. Katanya itu orang baik yang berubah jadi jahat kan. Jadi baik itu bisa switch cepat jadi jahat. Orang jahat juga bisa baik loh kalau ada maunya. Makanya Tuhan tidak pernah kagum dengan kebaikan. Meskipun kebaikan itu juga salah satu buah Roh Kudus, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Tapi itu sebagai berkat kita mengenal Tuhan, sebagai manifestasi ada Roh Kudus dalam diri kita. Jangan banggakan kebaikan sebagai penyembahan. Karena itu kalau kita datang ke gereja, goal kita adalah cari kehendak Tuhan. Katakan cari kehendak Tuhan. Apa yang benar yang Tuhan terapkan atas hidupmu, ikuti itu. Karena itu jangan kita merasa kalau semua yang baik itu dari Roh Kudus, enggak tentu. Nah, by the way, kenapa ini disebut kuda putih dengan penunggangnya pakai panah dengan sebuah mahkota, menipu sekali kan? Karena antikristus itu mirip Kristus. Tidak ada tertulis di Alkitab sih, tapi saya asumsi. Nah, saya jelaskan dengan fair kalau ini interpretasi. Saya yakin dia dari ras Yahudi. Saya tidak berkata bahwa Alkitab mengatakan demikian ya. Ini interpretasi saya. Karena untuk saya, untuk bisa seorang antikristus menyerupai Kristus, dia harus dari ras Kristus. Ya kan? Dan dia pasti
orang ini pertama kali muncul, dia muncul sebagai pemenang. Jadi Alkitab di sini menubuatkan ini kuda putih bukan Tuhan. Karena ini meterai hukuman. Tuhan belum muncul. Ini saat-saat di pasal 6 ini mulai saat-saat di mana antikristus memerintah. Ini 3,5 tahun pertama pemerintahnya dari 7 tahun total. 3,5 tahun pertama antikristus itu nunjukkan kebaikannya. Dia muncul sebagai pemenang. Jadi Alkitab menubuatkan di sini bahwa antikristus itu akan muncul sebagai juru selamat dunia. Bukan dari dosa tapi dari permasalahan bumi. Mungkinkah, meskipun Alkitab tidak secara spesifik mencatat, mungkinkah orang ini pemenang Nobel Prize, karena itu tidak semua prize atau tidak semua kemenangan duniawi itu dari Tuhan. Mungkinkah orang ini tokoh? Saya nggak tahu, tapi yang pasti orang ini belum dimunculkan, jadi jangan asumsi. Ada yang berkata, mungkinkah Presiden Amerika? Mungkinkah ini tokoh agama ini di dunia? Janganlah, fokusnya ke Kristus, jangan sembarangan. Percuma sih apapun yang kau duga, kemungkinan tidak akan nyata. Karena dia belum dimunculkan. Tapi dia akan menyelesaikan banyak persoalan dunia. Seperti terorisme. Itu banyak selesai di tangannya. Karena dia akan menjadi diktator utama. 3,5 tahun pertama, banyak orang genjatan senjata. Serahkan ke dia. Aneh, semua presiden sebelumnya khususnya Amerika, Inggris, apa segalanya mencoba untuk mendamaikan. Ada satu titik hotspot seluruh dunia yang bisa nanti mencetuskan perang dunia ketiga, yaitu di Timur Tengah. Semua gagal. Salaman Israel, Palestina, di antara negara Arab dan sebagainya. Semuanya hanya sebentar. Orang ini bisa menaklukkan semuanya itu. Bisa menaklukkan. Karena setan tidak terpecah-pecah. Ketika setan mengurapi antikristus, menyerahkan seluruh dunia ke tangannya. Orang ini manusia ya. Orang ini bukan iblis Lucifer. Orang ini orang. Dia bukan titisan, dia manusia. Ya, dan nanti diberikan semuanya ke dia. Seluruh dunia setan-setan jin kecil semuanya juga akan ikut sama dia. Sebab setan punya kerajaan tidak terpecah belah. Jadi jangan heran orang ini bisa menyelesaikan banyak masalah bukan karena Tuhan sertai dia. Tapi karena setan gencatan senjata. Mungkinkah dia selesaikan masalah penyakit dengan kepandaian? Karena manusia sekalipun jatuh, antikristus ini pun diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Jadi punya kepandaian, punya ilmu, ilmuwan. Mungkinkah akan ada serum-serum yang serum atau obat-obat yang akan bermunculan nanti menyelesaikan banyak penyakit. Mungkinkah tentang kelaparan, urusan politik di seluruh dunia ini, global warming. Tapi orang ini akan muncul sebagai pemenang dan merebut kemenangan. Seluruh dunia akan mengagumi dia dan memberikan rasa percaya. Bukan berarti seluruh dunia satu pemerintah, enggak. Tapi dia akan menjadi pemerintah dominan. Seluruh dunia akan bekerja sama dan tanda tangan dengan dia. Tapi saya sih tidak akan ada di sini. Kalau ini terjadinya dalam masa hidup kita diangkat sama Tuhan, saya sih tidak akan di sini. Jadi jangan lihat saya seperti siapa orangnya Pastor Philip, saya tidak akan lihat. Tolong nanti Anda yang beritahu kalau Anda ketinggalan. Ngomong sama kanan kirinya, I won't be here, saya tidak akan ada di sini. Antara saya sudah mati, kalau ini belum terjadi di masa hidup kita, atau kalau ini terjadi, ku mau di sana, saya tidak mau di sini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Loh, saya ngomong gini bukan berarti mau lari loh ya, kita takut mati, enggak loh ya. Enggak loh, kita bisa mati untuk Kristus hari ini kok. Ngapain tunggu antikristus? Yang penting kita setia sampai mati pada Tuhan Yesus. Taat, setia sampai pada akhirnya. Tapi saya percaya kan ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Akan ada early bird blessing. Berkat bagi orang yang sungguh-sungguh sekarang. Tuhan pasti membuat perbedaan. Ya, sekarang kita lihat meterai kedua. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua. Meterai pertama kan kuda putih dengan penunggangnya. Meterai kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, kali ini seekor kuda merah. Setelah putih sekarang merah. Merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Yang kedua, langsung putih itu disusul merah. Merah padam lagi. Dan penunggang kuda itu diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi.
Sehingga orang rela saling bunuh. Oke? Tahukah berkat terbesar manusia di dunia boleh punya, itu bukan harta, uang, koleksi, teman, tapi damai sejahtera. When you lose your peace, you lose your sanity. Waktu engkau dan aku, atau kita kehilangan damai sejahtera, kita mulai gila. Sekarang belum, apa ini corona? Tidak ada artinya, jangan khawatir lah ya. Ada banyak penyakit lain lebih serius. Siapa bilang corona akan membunuhmu? Kanker bisa. Tapi zaman ini sekarang, lihat kalau orang mulai kehilangan damai sejahtera. Jangan tunduk kepada roh antikristus. Antikristusnya belum muncul. Rohnya sudah keliaran, di 1 Yohanes dikatakan. Buktinya kalau roh antikristus sudah menguasai udara, di dunia ini maksudnya, di dunia sekuler orang tidak percaya, lebih gampang mana? Berdoa waktu mau makan di depan banyak orang atau nggak berdoa? Lebih gampang nggak berdoa. Kalau mau berdoa itu rasanya ada tekanan. Anda bisa rasa nggak? Ini bukan kerasa-kerasaan. Saya ngomong sesuatu yang subjektif, kalau kita merem ini, tutup mata. Mau doa sebelum makan itu aja belum diganggu sama waiternya. Yang nggak ngerti, padahal sudah tahu semua orang merem masih diajak bicara, Pak salmonnya sudah datang. Sampai kadang-kadang doa pun salah, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, berkati ya Tuhan Yesus, makanan minuman ini dan semoga Tuhan Yesus selalu mengurapi, salmonnya sudah datang, mengurapi salmon, aduh. Kalau itu nggak apa-apa lah, distraction namanya gangguan, tapi kerasa nggak? Merem doa itu lebih susah. Kayak seperti waktu kita tutup mata itu kayak ada yang neken kita melawan kalau kita itu mau berdoa. Kerasa enggak? Rasanya kayak perasaan interpretasi kita terjemahkan sebagai rasa malu lah, sungkan. Enggak loh. Itu roh-roh di udara. Lebih gampang mana zaman ini berdoa dan tidak berdoa? Lebih gampang mana percaya dengan tidak percaya? Lebih gampang mana murtad atau maju? Jawab sendiri. Dan sekarang ini roh antikristus sudah di mana-mana. Saya coba pakai kesempatan ini bicara tentang yang kita hadapi hari-hari ini, corona contohnya. Ketika orang hilang damai sejahtera, orang bisa menggila di supermarket loh. Sekarang belum sampai taraf bunuh-membunuh saya tahu. Saya tahu anak saya kan sekolah di Amerika. Orang di sana itu rebutan di supermarket dia lihat, berkelahi, bertengkar, adu mulut, kalau perlu adu jotos, rebutan tisu. Karena orang Amerika tidak tahu pakai air, paham maksud saya. Ini bukan tisu wajah, ini tisu pipi bawah. Nggak ngerti ya, sudah. Ini tisu toilet saudara, tisu gulung itu. Mereka berantem. Kalau orang kehilangan damai sejahtera, mereka akan rebutan. I believe mereka akan berani membunuh. Belum di taraf itu. Kenapa kok dunia belum sampai ke taraf sana? Karena masih ada gereja Tuhan, karena itu gereja Tuhan, tidak boleh panik. Nah kalau garam kehilangan keasinannya dengan apa digarami? Kita ini pembawa damai, kaki kita coba lihat. Kalau Anda ditanya secara rohani, size sepatumu apa? Size kita satu. Sizeku adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Apa gunanya sepatunya itu damai sejahtera kalau orangnya tidak? Kalau sepatunya aja damai, hatinya apalagi gereja harus tenang, gereja tidak boleh panik. Ini hanyalah ujian iman sebelum Tuhan datang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Loh, kalau saya ngomong begini, kita tidak melakukan precaution, kita ceroboh, kita sembarangan. Salah loh kita. Area hikmat jangan ceroboh, seperti saya katakan tadi. Tapi kalau sudah masuk area iman, hikmat sudah tidak relevan. Kita jangan pelin-pelan. Jangan hidup dalam ketakutan. Damai sejahteramu itu lebih berharga dari apapun. Pertahankan, jangan hilang. Dunia membutuhkan itu dari Anda. Akan ada zaman itu nanti, udah ada gereja. Ini saya ngomong back and forth ya. Sebentar saya ngomong di zaman antikristus, sebentar saya ngomong di zaman hari ini. Toh kita membahas wahyu dengan tujuan untuk mendapat aplikasi sehari-hari. Jadi izinkan saya sebentar bicara tentang fakta nubuatan ini, sebentar aplikasi untuk kita. Zaman itu nanti orang akan panik loh. Mereka sampai taraf saling membunuh. Karena pada waktu itu damai sejahtera diambil. Ada satu masa damai itu diambil. Tapi masa ini tidak akan terjadi di 3,5 tahun pertama zaman antikristus. Zaman antikristus pertama itu damai palsu.
Semua orang berkata teroris selesai, ini selesai. Mereka senang, prosper. 3,5 tahun berikutnya, karena dibagi 2 pemerintahannya. 3,5 tahun berikutnya itu kuda merah mulai muncul. Pertama kali 3,5 tahun pertama, the first half, semester 1, Antikristus itu merintis karirnya. Bagus. Tapi ketika buah pengetahuan yang baik itu mulai kadaluarsa, kelihatan warna aslinya merah padam. Pada saat itu, buah pengetahuan yang buruk mulai akan bermunculan. Dan damai sejahtera mulai diambil, mulai kerasa resah, dari bumi damai mulai hilang. Dan orang mulai berebut makanan, kebutuhan pokok, tisu bahkan. Jangan heran pada zaman itu, demi tisu seseorang akan membunuh. I don't want to live during those days here on earth. Saya tidak mau hidup pada zaman itu di sini. Kalau Tuhan datang, saya mau diangkat. Saya tidak mau ketinggalan. Jadi tolong kalau ada yang ketinggalan, jangan telepon operator gereja GMS SCC. Sebab operator kami pun dipenuhi Roh Kudus. Kami semua akan diangkat. Kalau Anda telepon saya, sekretaris saya yang angkat. Veronica namanya. This is Veronica, bukan ya, ngerti maksudnya kan? Bukan sekretaris sungguhan. Itu answering machine. Bapak, Ibu, Saudara, ini yang akan terjadi dengan dunia. Karena itu kalau kita diuji iman kita dengan sesuatu yang sifatnya TK, jangan panik please. Kemarin saya pergi ke supermarket loh, sampai pindah supermarket. Cari supermarket terpencil di pulau mana. Semua orang tuh rebutan, enggak apa-apa, tenang aja, sabar. Sana kurang tisu, telepon saya tak kasih. Nanti kalau saya kurang apa, nanti saya juga minta Anda. Selama ada gereja, selalu ada orang yang peduli dengan kehidupan Anda. Kita tidak bisa kelaparan, kita tidak bisa tanpa tisu punya. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Gereja itu pemerintahan Allah. Mata uangnya tidak tentu uang. Sekalipun dalam sistem dunia normal, kalau dalam kehidupan normal, sistemnya nilai tukarnya adalah uang. Saya ajari kita untuk saling menghargai waktu dengan uang yang kita beri dan dengan itu kita beli atau kita jual, orang membayar. Kita belajar menghargai waktu sama satu sama lain dengan currency atau nilai tukar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi kalau di masa darurat, trust me, kalau sampai orang membunuh karena tisu, Anda telepon anggota CG yang lain, lu punya tisu enggak mungkin enggak dikirim sendiri ke rumah Anda. Pada saat itu nilai tukarnya adalah kasih. Tuhan punya satu pemerintahan lebih tinggi. Relationship namanya, hubungan. Berbahagialah orang ketika mengalami ujian iman gini, kan kita diajari oleh corona. Corona ini guru yang sangat bagus menurut saya. Kita diajari touch itu berharga. Kita diajari gereja itu dibutuhkan. Ya kan? Perbedaan, kita diajari juga yang namanya hubungan. Kita diajari, oh ternyata kita tidak pegang kendali. Punya uang tidak tentu bisa beli. I think this is good. Apakah ini sekarang Pastor Philip, seperti corona ini sekarang berarti kedatangan Tuhan kedua kali? Belum lah ya. Ini baru saja tanda-tanda bersalin. Ini bukan, tidak ada artinya. Peperangan desas-desus bukan berarti akhirnya telah tiba, kata Yesus. Yesus bilang sama murid-muridnya, tapi itu adalah salah satu daripada wujud dunia ini menuju kemana. Bapak, Ibu, Saudara, I'm happy that I'm living. Saya hidup di zaman ini. Untuk melihat semua fenomenal ini. Saya bangga dan bahagia. Saya bisa jaga damai sejahtera. Ya Allah, damai sejahtera. Kuduskan aku seluruhnya. Agar roh, jiwa, pikiranku, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, Hosana, Maranatha, datanglah Tuhan, datanglah Tuhan Yesus. Kalau tolong mengangkat, jangan lupa saya. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Dimulai dari sini, menjaga hati. Ya Allah, damai sejahtera.
kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Nyanyikan bersama dengan saya. Hosana, Hosana. Angkat tanganmu, datanglah Tuhan Yesus. Laipa. Hosana, Hosana. Ku merindukanmu. Sekali lagi Hosana, angkat tangan, katakan Hosana, Hosana. Datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana. Ku merindukanmu. Beri tepuk tangan untuk jemaat yang suaranya merdu. Haleluya, amin.